Saya mau mulai dari bawah dulu, Pak Permadi silakan. Ingin Anda sampaikan singkat saja, Pak. Baik. Pertama saya ingin mengoreksi Pak Ridwan Saidi, pembela saya waktu saya diadili. Pokok bahasanya di Jogja adalah saya mengatakan Golkar itu lebih buruk dari PKI dan ABRI itu tolol karena mau menjadi itu tahun berapa? Golkar. Tahun 93. 93. Kemarahan mereka menyebabkan rekayasa. Sehingga saya dituduh menghina Nabi Muhammad. Itu cuma rekayasa saja. Itu soalnya. Jadi saya terima kasih pada Pak Ridwan Saidi. Yang kedua, Pak Harto. Bukan Pak Ridwan Saidi yang membela saya dalam pengadilan. Enggak, ini soal Pak Harto, Pak. Kita sudah di fase closing statement. Jadi... Betul. Soal Pak Harto, pernah ada pansus DPR tentang rekonsiliasi. Saya yang mengusulkan sebagai anggota pansus agar kita memaafkan semua yang pernah berontak di Indonesia. Harus ada kompensasi, harus ada pengembalian nama baik. Tetapi masih saja ada orang yang dendam. Memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menghapus 2 pasal. Mahkamah Konstitusi melanggar Undang-Undang Konstitusi sendiri. Karena Undang-Undang Konstitusi mengatakan Mahkamah Konstitusi hanya berhak menolak atau menerima permohonan pemohon. Tapi ini malah dicabut semua Undang-Undang Rekonsiliasi. Sehingga sampai hari ini tidak ada undang-undang rekonsiliasi. Tidak ada rekonsiliasi. Jadi dibuat sendiri oleh rakyat Indonesia atau upayanya salah satu yang diupayakan oleh Bapak itu. Betul. Tim 17. Terima kasih. Silakan, Bung Masinton. Ya, kalau persoalan apa tadi, umpama kayak Permadi, saya juga kaget. Tiba-tiba ngusulin nama Jalan Soeharto itu. Dari seorang yang tadi mengklaim dirinya sebagai penyambung lidah Bung Karno, hari ini sudah menjadi penyambung lidah Soeharto. Nah, kita melihat bahwa persoalan Soeharto ini sebagai sebuah sistem maupun sebagai sebuah person, dia merubah haluan Republik ini. Dari sebuah sistem ekonomi yang nasionalistik menjadi ekonomi yang kapitalistik. Dari sistem ekonomi yang pro nasional menjadi pro asing. Nah, Soeharto pada rejimnya mewariskan hutang yang ditanggung oleh generasi kita itu 1.200 triliun lebih. Terus kemudian meninggalkan korban jiwa yang sangat banyak. Dari 65, 67 dan korban-korban pembangunan lainnya yang disebut dengan developmentalisme yang dibangun oleh Orde Baru pada saat itu. Nah, kita memandang Orde Soeharto ini, kita mau pengen menempatkan sejarah itu tadi. Kita mau menempatkan sejarah ini benar. Agar apa? Agar generasi-generasi yang akan datang ini tidak dimanipulasi terus dengan sejarah-sejarah yang diciptakan oleh Orde Baru. Terima kasih. Kajian yang sudah basi secara ekonomi. Kalau kita bisa melihat dan mau kita jujur, hutang sudah ada dari sejak KNB, ya. Tapi peran Bung Karno dan Bung Hatta itu tidak bisa tergantikan. Kebesaran mereka tetap besar bagi negara ini, dan saya kira tidak ada yang bisa menggantikan itu. Ini bukan persoalan kajian ekonomi, kita tidak mengkaji ekonomi. Utang, Anda bicara utang. Ini kita utang ngomong sekarang fakta. jauh lebih besar ketimbang utang yang baik. Terima kasih Bung Masinton. Silakan waktu Anda. Silakan. Memang betul. Jadi hutang sekarang lebih besar. Dan pemimpinnya itu penerusnya Soeharto memang. Loh, semua ini antara kalau itu dan tidak adil, kalau semuanya katanya reformasi adalah satu breakthrough. Menurut saya reformasi kalau kayak begitu ada laporan USAID ada 26 juta dolar yang digulirkan juga tahun 95 sampai tahun 98 untuk menggulingkan Soeharto. Kemudian Direktur IMF mengatakan, we created the conditions that oblige Presiden Soeharto to leave his job. Gini loh, kalau soal angka-angka yang lain. Masalah Bung Fadlizon ini sederhana. Dia bicara tentang penderitaan, textbook thinking, definitif, tapi tidak pernah menderita. Dia bicara tentang kemiskinan sesuai dan definisi, tapi tidak pernah miskin. Saya juga orang dari bawah, saya juga ikut melawan pada waktu itu. Saya memimpin demonstrasi juga di masalahnya bagi saya tidak sederhana itu. Bagaimana kau berbicara tentang perasaan seorang ibu yang sampai hari ini mayat anaknya tidak pernah ditemukan. Bagaimana kau berbicara tentang perasaan Adia sama Fadlizon mesra sekali. Bentar. Ruhut, saya berikan kesempatan kepada Ruhut, silakan. Saya dari awal sebentar dulu lah. Sabar lah. Silakan. Sabar dulu di boncengan. Jadi begini, dari awal aku sudah bilang, persoalan besar kita kecilkan, kecil kita hilangkan. Masinton, apa yang dikatakan oleh Mas kita, itu benar. Kalau kita masih berbicara, lihat ke belakang,
Luka lama. Mau kemana kita? Luka lama. Lai Ruhut. Sebentar. Sebentar. Udah Lai, kapan aku ngomong? Bukan. Dari tadi aku diam loh Lai. Gantian lah Lai. Sebentar dulu. Lai, sabar. Lai, ya. Lai Masinton, Lai Adrian, aku mau bilang, hidup kita kasih. Iya. Tapi Bung Karno, Bung Hatta, ambil baiknya. Dan beliau proklamator. Oke, saya berikan kepada... Ada baiknya. Dan begitu juga Pak Habibie. Nggak, Gus saya Dur, tambah Ibu sebentar, Mega, dan Pak SBY. Baiknya kita ambil. Dia belum ngomong. Itu bos. Silakan, Bang. Be. Silakan Bang. Soeharto adalah sebuah mimpi buruk. Janganlah berpikir nama Jalan Soeharto itu dapat menginspirasikan kebangkitan kembali Indonesia. Tidak. Malah itu akan kembali membuat kenangan-kenangan orang seperti Adian. Selesailah itu nama jalan, lupakanlah itu. Kan sudah ada Bukit Soeharto di Kalimantan Timur. Baik, terima kasih sampai di sini debat. Kita akan jumpa minggu depan. Setelah ini Anda dapat saksikan apa kabar Indonesia Malam. Saya Alvito di Pagi Tim, sampai jumpa.